Halo guys, selamat kembali di Rebel Rupiah. Sol jadi kesayangan akhir tahun 2023 dan momentumnya menyala sampai awal tahun 2024 ini. Memes terbang, banyak airdrop, dan stablecoins berbondong-bondong masuk. Namun, semuanya terhenti untuk beberapa bulan terakhir. Arus stablecoins melambat, memes rungkat, dan Sol dibilang cuma unggul sekali aja. Banyak yang ragu, Sol tuh masih layak buy dan hold tidak sih? Kami pikir rumor kekalahan Solana itu terlalu dilebih-lebihkan, dan kami pikir masih memandang Solana itu sebagai ekosistem utama yang wajib diikuti untuk siklus ini. Nah, hari ini kita bakal bahas apakah Solana Summer akan kembali lagi, dan kalau iya, apa faktor yang menjadi tesis utama kami. Oke, let's go. Oke, kabar gembira sebelum kita mulai, kita mau bagi-bagi tiket Coinvest sejumlah 2 tiket. Nah, buat kalian yang udah megang NFT Heritage, kalian akan berkesempatan memenangkan 1 tiket Coinvest, dan satu lagi, kalian hanya perlu berkunjung ke websitenya republikpassport.io, daftarkan email kalian di sana, dan kita akan undi siapa pemenang dari 1 tiket Coinvest lagi. So, untuk pemenangnya, kita akan umumkan di bulan Agustus sebelum acara. Pastikan kalian sign up ya guys, jangan sampai ketinggalan. Oke, kita lanjut ke videonya. Baik guys, jadi untuk paruh kedua tahun 2024 ini kami merasa bullish dengan Sol dan ekosistem Solana, dan kami pikir akan kembali lagi tuh yang namanya Solana Summer. Musim panas Solana tidak pernah berakhir, hanya mereda. Dan tesis Sol kami itu didukung oleh 3 faktor utama yang kita akan bahas secara mendalam hari ini. Yang pertama itu aktivitas on-chain, yang kedua itu valuasi relatif, dan yang ketiga itu adopsi retail. Nah, 3 hal ini mendorong kenapa kami sangat percaya banget dan bullish. Yang pertama, kita mulai dengan aktivitas on-chain, dan ini memang yang paling mendekati kebenaran real di industri kripto. Volume DEX Solana itu jadi sumber kontroversi ya, tapi di tahun ini karena awalnya dikritik cuma farming airdrop. Terus lalu dikritik katanya semua cuma isinya memes doang. Memang valid, tapi keduanya ini salah kaprah. Karena di akhir tahun 2023, kebanyakan memang volume Solana itu farming airdrop. Terus di awal tahun 2024 ini memang sebagian besar volume itu isinya cuma memes. Tapi seperti yang kita lihat di ekosistem Ethereum juga, dulunya itu sebelumnya nggak penting apa yang user tuh lakukan. Karena yang penting itu ada aktivitas on-chain. Konsumsi melahirkan lebih banyak konsumsi. Ini memulai sebuah siklus yang menarik. Jadi makin banyak user, makin banyak cara untuk profit, lebih banyak user, lebih banyak cara profit, lebih banyak user, gitu terus. Nah, kalau misalkan kita lihat di DeFi lama ya, ini untuk sejarah waktu ekosistem Ethereum bertumbuh gara-gara DeFi Summer. Ini kita bisa ngelihat TVL-nya dari yang terus akhirnya melonjak, terus akhirnya turun, sampai sekarang mulai lumayan stabil di daerahnya 60 miliar dolar. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sejarahnya DeFi Summer, itu kan awalnya dari pas si Yearn Finance, Curve Finance pada meluncur, terus Compound terus meluncur, ada liquidity mining, terus token COM-nya keluar, terus DeFi Summer Ethereum tuh muncul pas sebelum itu sebenarnya sini keduluan saya kecepatan. Pokoknya di titik 1 miliar dolar itu Juni 2020 tuh, pokoknya pas habis pandemi orang-orang pada karantina. Kita ingat banget waktu bener-bener farming sintetik di sana. Akhirnya ya banyak peluncuran-peluncuran token juga setelahnya itu sampai memuncak TVL-nya tinggi banget, dan itu banyak yang meluncur dari tokennya Balancer, airdrop tokennya Yearn Finance, terus ada tokennya Synthetix, terus AV kan berubah, tadinya namanya Itland jadi AV, terus Yem Finance memulai meta yang judul-judulnya makanan, ada Yem, ada sushi, terus ada pancake gitu kan. Dan akhirnya dari sushi ngevok Uniswap pengen vampire attack nyerang, jadi volume DEX memuncak terus per minggunya itu sampai 7 miliar dolar per minggu ya. Dan akhirnya token Uniswap di airdrop juga muncul, meskipun sampai sekarang tetap nggak ada fee switch untuk dapat value capture. Nah, tapi 2 bulan terakhir itu ujian yang bagus untuk Solana. Ini kalau misalkan kita ngelihat dari yang Ethereum, kenapa itu juga akhirnya berlaku di Solana saat ini. Nah, di Solana sekarang kebanyakan memes tuh turun minus 80% atau lebih. Dan kalau memang aktivitas on-chain di Solana seperti yang para kritiknya bilang, itu isinya cuma memes doang, cuma farming airdrop, ya volume DEX harusnya rungkat juga. Padahal ternyata enggak, itu enggak terjadi. Kalau misalkan kita ngelihat di Dunes ini, ada banyak sekali dashboard yang akan kita lihat dari metrik-metrik fundamentalnya Solana, dan ternyata volume DEX Solana nyentuh 10 miliar dolar per minggu di tengah koreksi pasar kayak gini. Tidak ada airdrop juga selama periode itu. Memes rungkat, nggak ada airdrop,
Pokoknya nggak ada memes yang terbang 1 kali lipat, nggak ada hal apa lagi yang bener-bener baru banget untuk menarik orang-orang. Tapi ya Solana masih volume mingguan yang lebih dari 10 miliar dolar. Dan kenapa volume Solana tetap konsisten? Karena ini adalah kasino terhebat kalau mau dibilang sejauh ini. Asik dan seru. Tempatnya tuh hampir semua koin baru yang naik daun adanya di Solana. Ada koin yang anjing, ada yang kucing, ada yang politik, ada yang selebriti. Pokoknya itu semua di Solana. Memang sih ada turunannya di tempat lain. Cuman yang lebih populer pun ya ada juga pokoknya di luar Solana. Tapi secara umum kebanyakan koin yang menarik, yang naik daun di siklus ini itu adanya di Solana. Dan itu bukan cuma teori. Caranya gimana biar kalian bisa tahu itu dan bisa verifikasi? Ada datanya. Kita ngeliat di Dune yang sama dibikin sama Ilemi. Lihat tempat orang-orang meluncurkan token baru mereka. Mereka meluncurkannya kebanyakannya di Solana. Solana mendominasi 69% token baru yang meluncur di tahun ini itu di Solana. Dan orang-orang yang meluncurkan token ini kan aktor-aktor yang egois. Mereka nggak peduli mau meluncurkannya di ekosistem mana, mau rival dengan politik blockchain yang mana, itu mereka nggak peduli. Yang mereka peduliin cuma satu aja kan, harga tokennya mereka bisa naik. Ya begitulah. Jadi aktivitas di Gen ini akhirnya mendorong volume Solana dan itu jadi menyaingi Ethereum. Kalau misalkan kita ngeliat di sini untuk volume dari antara Solana dan blockchain-blockchain lainnya, volume DEX Solana yang tadinya cuma 5%-nya volume DEX Ethereum, ini setahun lalu ya. Setahun kemudian, pas minggu lalu nih, 116%-nya volume DEX Ethereum. Bener-bener ya, dulunya tempat terpencil, orang-orang pada nggak peduli dipikirnya blockchain L1 baru ya gimana bikin komunitas dari nol kan. Solana jadi tempat utama sekarang untuk meluncurkan token yang baru. Dan campurannya itu unik juga karena user experience-nya bagus, UI UX-nya oke, aplikasinya banyak yang akhirnya teruji, dan komunitas retailnya itu aktif, kuat banget, membuat ekosistem DGen yang seru di siklus ini. Dan gak ada alasan ini akan berubah segera. Faktanya tampak kita baru akan mulai aja nih, karena jadi semakin gila seiring berjalannya siklus. Itu yang kami bisa lihat ke depannya. Dan kalau beneran terjadi, jarak antara Solana dengan blockchain lain akan semakin terpaut jauh. Dan tesisnya kayak apa? Itu simpel banget tesisnya. Solana itu punya lebih banyak user daripada blockchain lain. Jadi itu tesis yang simple banget. Fakta itu aja bakal menarik banyak developers untuk membangun hal-hal keren. Karena developers pasti pengen produk mereka dipakai. Ya mereka bakal pergi ke tempat di mana ekosistem itu ada banyak usernya. Dan dari sana bakal banyak dibangun aplikasi yang besar, bakal ada yang populer, bakal ada yang nanti menarik lebih banyak lagi gelombang-gelombang user baru yang berikutnya. Dan ini yang terjadi pada Ethereum juga sebelumnya. Yang tadi kita udah bahas tentang DeFi Summer. Jadi Ethereum itu terjadi, kenapa Solana nggak bisa? Bedanya ada satu, skalabilitas Solana itu jauh lebih masif daripada Ethereum. Nah yang berikutnya kalau tadi udah aktivitas on-chain, kita bisa melihat tentang valuasi relatifnya. Jadi terlepas dari pertumbuhan yang eksplosif, Sol itu masih jauh lebih kecil daripada ETH. Argumen paling mudah tentang nilai dari dua aset kripto ini, ETH dan Sol, itu adalah dari perbandingan aktivitas on-chain-nya kan, tadi udah dibahas. Nah kalau misalkan kita lihat yang di layar, volume DEX Solana itu kan hampir sama dengan Ethereum tadi kita bahas. Nah yang di layar ini market cap Ethereum 4,5 kali lipat lebih besar. Jadi dari 402 miliar dibandingin sama Solana yang 89,4 miliar. Jadi selisihnya ini menurut kami tidak dapat bertahan lama. Karena Solana itu kalau misalkan kita lihat di metrik berikutnya tentang membandingkan nih valuasi Sol sama ETH, itu menyaingi nilai ekonomi totalnya Ethereum. Itu bahasa Inggrisnya total economic value yang kita bisa lihat di gambar ini. Dan ini adalah cara memandang nilai yang masuk ke sebuah blockchain L1. Kalau aset kripto blockchain itu dinilai berdasarkan metrik fundamentalnya, TEV ini sangat penting. Karena menjawab pertanyaan, model bisnis blockchain-nya gimana? Cara make money-nya dari mana? Nah, itu menjawab pertanyaan dari sini. Dan kalau pasar kripto menilai blockchain L1 murni dari fundamentalnya aja, maka valuasi Solana dan Ethereum kemungkinan besar sama. Mungkin Solana bisa dinilai lebih tinggi, karena tingkat pertumbuhan pesatnya itu lebih tinggi tahun ini. Perbandingannya untuk layer 1, ini data-data yang kita ambil dari Blockworks Research. Jadi kalau misalkan kalian lihat,
itu luar biasa GG. Memang sih pasar kripto belum seperti saham. Kalau di saham kan orang-orang menilai asetnya itu berdasarkan DCF, discounted cash flow. Dan di blockchain tuh belum. Vibes itu lebih berbobot di blockchain sejauh ini untuk aset kripto daripada total economic value seperti yang kita lihat tadi. Makanya jadi ada perbedaan yang hampir 5 kali lipat antara Sol dan ETH. Padahal kalau dari metrik aktivitas on-chain tadi dan nilai ekonomi yang barusan kita lihat juga untuk perbandingan blockchain L1 itu benar-benar sebanding. Dan selama blockchain makin dewasa, menurut kami ke depannya nanti industri kripto kan didatengin orang-orang TradFi nih. Tradisional mungkin dari produk ETF, orang-orang berdasi, orang-orang berjas, dan mereka mungkin bakal lebih memandang metrik fundamental ini yang dipandang lebih penting. Jadi menurut kami untuk prediksi ke masa depan yang lebih objektif, data-data ini bisa kepake. Dan karena itu menurut saya wajib untuk diikuti terus nih ke depannya. Dan ini juga ngeliatin tuh dari aktivitas-aktivitas blockchain Solana untuk nilai ekonominya yang masuk. Kayak yang tadi kita bilang, pertanyaan simpel aja, orang tradisional pasti nanya, ini blockchain gimana make money, ini blockchain model bisnisnya seperti apa. Dan pandangan kami adalah aktivitas ekonomi Solana ini membenarkan valuasi Sol untuk bisa lebih tinggi daripada yang dinilai pasar saat ini. Selama volume, wallet, dan MEV Solana itu mendekati atau bahkan melebihi Ethereum, menurut saya dugaannya ya pasar bakal menilai Sol itu jauh lebih tinggi pada waktunya nanti. Kita bisa sebagai hiburan aja ya untuk seru-seruan ngitung nih. Kalau Sol mencapai 40%-nya market cap Ethereum saat ini, artinya kenaikan harga Sol dari sekarang itu 60-70%. Kalau Sol mencapai 50% atau setengahnya market cap ETH saat ini ya, artinya kenaikan harga 2 kali lipat dari harga Sol sekarang. Dan itu pun dengan asumsi kalau market cap Solnya yang ngejar, tapi market cap Ethereum-nya tidak berubah. Kalau market cap Ethereum-nya berubah juga dan itu naik 50% dan market cap Sol itu bisa setengahnya market cap ETH, itu artinya kenaikan harga lebih dari 3 kali lipat harga Sol sekarang. Dan perhatikan aja kalau misalkan kalian pengen ngelihat dominasi Sol sama rasionya Sol ETH untuk mendekati akhir tahun 2024 ini, coba apakah itu bisa terbukti terjadi atau enggak nanti pada waktunya. Nah, poin yang ketiga yang terakhir adalah adopsi retail. Dari tesis Sol yang kita bakal bahas di video sebelumnya sebenarnya udah ada tentang market, jelas bahwa retail tuh belum kembali. Tapi kalau ngomongin soal retail, mungkin ada yang berani dan berpetualang yang udah pada masuk ke Solana di kuartal awal tahun 2024 ini. Tapi belum seheboh siklus sebelumnya. Dan pertanyaannya itu kapan retail akan kembali? Kalau kembali, blockchain mana yang akan mereka pilih? Jawabannya memang sulit sih, karena nggak ada data-data yang bakal mendukung seperti 2 poin yang sebelumnya. Dan prediksi masa depan tuh benar-benar mustahil, nggak mungkin kalian bisa tahu. Tapi yang memudahkan Solana itu narasinya banyak banget yang fokus ke retail. Dan narasi yang fokus ke retail ini mungkin nggak sebesar Ton karena punya Telegram, atau Base karena punya hubungan koneksinya ke institusi. Tapi setidaknya ada serangkaian aplikasi dan kemampuan Solana untuk bisa menampung gelombang user yang baru. Dan itu kita lihat keunggulan terbesarnya dari skalabilitas yang jadi kelas tertinggi dibandingin sama blockchain lain sejauh ini. Dan kalau misalkan kita ngelihat dari transaksi hariannya aja, ini perbandingan ya untuk nama-nama blockchain tadi kita sebutin, Solana, Ton, dan Base. Jadi selain skalabilitas pun, blockchain ini juga mendominasi meta celebrity untuk di siklus ini. Kalau ngomongin soal orang yang punya followers, orang yang punya pengikut, punya audience, punya exposure, ya kebanyakan token ini memang scam. Kita juga udah bikin video sebelumnya, scam dan kebanyakan tuh cuman penipuan doang, tidak ada gunanya. Tapi jadi call option untuk adopsi retail. Follower Iggy Azalea kalau misalkan kalian lihat nih jauh lebih banyak daripada gabungan alamat aktif harian di kripto. Nggak ada yang 7,7 juta. Jadi potensinya jelas. Dan selebriti ini masuk ke kripto dan aktivitas on-chain itu baru langkah pertama aja. Langkah yang berikutnya itu langkah kedua itu membangun produk yang bisa memonetisasi kreator dan meningkatkan interaksi penggemar-penggemarnya, fans-fansnya mereka. Dan tim Solana tuh kompeten dalam hal ini karena kita bisa ngeliat salah satu contoh yang terbaiknya itu adalah Drip. Tapi ya selain Drip memang ekosistem Solana tuh fokus banget, mereka etosnya tuh ada di produk. Bandingin aja deh konferensi-konferensi blockchain lain sama konferensi Solana isinya produk semua. Kalau konferensi lain isinya infrastruktur. Dan Drip ini udah membangun platform kreator terbesar. Dan di kripto mungkin salah satu yang terbaik ya. Dan itu terus menawarkan cara untuk kreator bisa terlibat sama fansnya mereka tanpa spekulasi. Dan selain Drip, satu jalan yang menarik untuk dunia mainstream itu pembayaran.
Kalau ngomongin soal pembayaran, ini memang narasi yang paling tua di kripto, bukan cuma di Solana aja. Tapi ada alasan kenapa pembayaran di Solana tuh berbeda. Karena skala infrastrukturnya, karena melibatkan kreator sama fans tadi, dan karena ada aplikasi kelas dunia, seperti contohnya Tiplink. Ini kita udah bikin di video Solana yang sebelumnya. Tiplink ini untuk yang lupa, dia memungkinkan kita bisa kirim atau transfer kripto lewat teks, hanya dengan link aja, URL. Dan cuman butuh nomor telepon sama butuh email untuk kalian bisa melakukan pembayaran kripto. Salah satu UX pembayaran terbaik di kripto untuk user experience-nya, tapi ada juga implementasi yang baru. Yang kita juga sama, di video Solana sebelumnya itu kita bahas tentang Blinks. Yang bikin kami tuh bullish banget. Karena Blinks itu mengubah aktivitas on-chain di Solana, entah minting, entah buy, entah ngasih tip, itu jadi URL juga, jadi link. Dan ini user nggak perlu meninggalkan Twitter atau situs web lainnya. Contoh-contohnya ada di sini nih. Mereka bisa interaksi dengan Solana langsung di Twitter. Integrasi Tiplink tadi memang mulus, tapi potensi viralnya itu lebih menarik. Dan daripada maksa user untuk pindah gitu kan, ini kamu navigasi ke website ini untuk bisa menggunakan kripto gitu kan. Itu enggak. Kalau Blinks dibawa langsung kriptonya ke para user yang ada di web platform-platform media sosial kayak Twitter. Blinks yang ini aja lihat, kalian udah dapat viewsnya itu sampai nyentuh 1,2 juta views. Jadi semua bumbu itu dicampur jadi satu, menjadi kan Solana sebuah blockchain dengan skalabilitas performa tertinggi, terus user, kreator, dan volume trading tertinggi, terus blockchain dengan UX kripto terbaik, dan aplikasi paling menarik. Itu 3 tesis utama kami. Dan dari semua percobaan itu, nggak tahu mana yang akan berhasil, nggak tahu juga apakah salah satu atau bahkan 3-3 yang nggak bakal berhasil, tapi lebih baik ada 3 percobaan daripada nggak ada percobaan sama sekali. Karena Solana punya paling banyak jalan untuk menyambut retail daripada blockchain lain saat ini. Dan karena itu kami terus percaya Sol itu wajib untuk diikuti di siklus ini. Dan ekspektasi kami, Sol dan ekosistemnya itu akan mengalami Solana Summer lagi yang bakal mengungguli pasar kripto. Untuk referensi berikutnya kalian bisa nonton video kami sebulan lalu tentang Solana ini semakin di depan. Apakah semakin bullish, dan di situ ada banyak banget percakapan lain yang bisa kalian tonton setelah video ini. Oke guys, semoga videonya ini bermanfaat, dan kalau misalkan kalian suka jangan lupa kasih jempol dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video baru dari Rebel Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers.